dunia hari ini betul ya. Fix Mas Dani, fix. Fix ya. Info dari Denny Casmala. Iya. Jam berapa? Jam berapa, Den? Jam berapa? Barusan. Barusannya 15 menit lalu. Mari kita mengheningkan cipta untuk Titus Puspa sebagai Titus Puspa ya kan? Benar ya? Oh nggak baik kah? Tuh. Oh, ya, pokoknya kita mengheningkan cipta 1 menit untuk menghormati pahlawan komposer Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai, kita usulkan kepada pemerintah supaya Titi Puspa menjadi pahlawan komposer Indonesia. Terima kasih, kita udahi. Nanti pertanyaan silakan minggu depan datang lagi ya, jangan sekarang. Oke? Tenang aja, masih ada 4 minggu lagi, jangan khawatir. Saya ya kita semua lahir besar dan menikmati karya Eyang Titi. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Saya percaya Eyang Titi akan menempati tempat terbaik di surga dan mudah-mudahan keluarga diberi kekuatan tambahan. Dan saya setuju tadi Mas Dani bilang kalau Eyang Titi harus dijadikan pahlawan komposer musik Indonesia. Thank you guys. Puspa adalah salah satu komposer yang sejajar dengan Ismail Marzuki, ya. Karyanya bagus dan banyak sekali. Dan beliau di masa depan pasti akan sejajar dengan Ismail Marzuki. Dan beliau juga meninggalkan legacy dan warisan yang cukup banyak untuk keluarga dan untuk anaknya dan juga Mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum Tika itu Pak Ade? ya, waktu itu Sita udah ngomongin soal bagaimana Eyang Titi menjadi Dewan Pembina daripada Aksi. Dan beliau udah setuju ya, tapi ya takdir mengatakan lain. Oke? Sudah sempat menjenguk ke rumah sakit belum? Pak? Belum. Ada rencana untuk melayani? Iya, ada malam ini. Oke? Makasih Pak Ade. Dapat kabar duka Eyang, seperti apa sih melihat sosok Eyang semasa hidup sendiri dan pernah nggak sih kerjasama itu seperti apa? Siap. Semua penyanyi, semua pencipta lagu, semua pelaku musik termasuk yang ada di industrinya juga pasti tahu siapa. Semua tahu pasti. Gue nggak tahan ngomong. Semua tahu Titi Puspa ya. Puspa itu adalah orang yang mungkin salah satu yang cerdas, pintar, revolusioner, dan dia orang yang bisa menjembatani semua genre. Apalagi kalau jangan ngomongin karya deh, udah jangan kita. Kita semua sedang berduka. Dia merupakan sosok legend gue dari semua aspek musik industri Indonesia. Gue juga punya cerita terakhir rekaman sama beliau itu kurang nggak salah tahun 2018. Dalam kondisi sakit pun dia tetap mau berkarya, mau rekaman, mau nyempatin waktu. Dan dia orang yang sangat profesional. Apapun kondisinya untuk sebuah kegiatan kesenian dia pasti hadir. Titi Puspa akan jadi ikon buat seluruh insan musik Indonesia. Kita doakan semoga beliau diterima amal kebaikan. Artinya kan Eyang tuh masih mau capek-capek turun menerima undangan dari penyanyi ataupun acara-acara ini, melihat kegigihan Eyang yang masih di usia yang tidak lagi muda masih terus. Mungkin kata Titi Puspa itu Eyang ya, Eyang itu adalah orang yang dedikasinya menjadi contoh buat saya pribadi. Beliau orang yang tidak pernah mengamar-amarkan satu bentuk musik buat yang Titi Puspa musik adalah bahasa internasional dan dedikasi dia itu akan menjadi contoh saya juga semua musik Indonesia bahwa musik itu bisa menyatukan semua apapun. Musik menjadi bahasa internasional. Kita tidak perlu ngomong, kita hanya perlu nyanyi. Saya banyak-banyak dari Titi Puspa. Dengan tadi Mas Dani berstatement menjadikannya Eyang sebagai legenda komposer, seperti apa sih mungkin? Setuju. Kalau saya bilang, Mas Dani Ahmad bilang dia sebagai legend atau pahlawan komposer, ya, karena karyanya sudah banyak, karyanya membuktikan
membuktikan siapa dia, akhirnya menginspirasi banyak semua juta lagu dan semua penyanyi. Jadi menurut gua memang sudah selayaknya beliau menjadi pahlawan komposer musik Indonesia. Ucapan duka Mas, ucapan dukanya mungkin. Sekali lagi saya doakan semoga yang Titi Puspa diterima amal kebaikannya dan semoga mendapat keberkahan. Ya benar-benar kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh, kayak yang putri kita yang ngomong cerita dan segala macam. Saya juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat, jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami. Nah, sosok sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Puspa itu? Titi Puspa ini kayaknya maksudnya jenius banget, karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titi itu sebenarnya. Kolaborasi atau kerjasama yang paling berkesan untuk Ya, Mas Pio dengan tahun 2007 kayaknya. Kita 2007 kita pernah acara di Trans TV itu kita pernah bareng sama beliau nyanyikan lagu Padi bareng sama Padi, Cahaya Mata. Ada pesan yang paling diingat nggak sih dari Eyang Titi? Ya waktu itu saya ingat Tante Titi selalu bilang jangan pernah jangan pernah putus atau jangan pernah capek untuk terus berkarya. Berkarya terus ya. Menurut Mas Pio, sumbangan terbesar Titi Puspa untuk industri musik Indonesia itu apa? Tante Titi Puspa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk lagu-lagu, untuk karyanya yang melegenda, karya-karyanya yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya termasuk yang waktu kecil saya suka sama lagunya Tante Titi yang judulnya Bim Bim itu sangat luar biasa banget. Sampai sekarang saya masih ingat lagu itu. Terus padahal itu saya masih kecil ya, masih 5-6 tahunan. Terus itu karya-karya beliau nggak lekang oleh waktu, nggak lekang oleh zaman. Tadi juga Mas Doni sempat menyebutkan akan memperjuangkan hak-hak yang Titi Puspa yang belum sempat didapat. Itu akan seperti apa? Ya kita kan memang dari aksi Asosiasi Komposer ini kita memang mengumpulkan karya-karya dari pencipta lagu baik yang masih aktif maupun yang sudah meninggal. Jadi ahli warisnya kita gabung bersama dengan aksi. Setelah ini karya-karya nanti kita akan mengurus untuk direct license. Jadi nanti dengan direct license dengan lagu-lagu karya itu dinyanyikan, contohnya umpamanya lagu Titi Puspa yang Kupu-Kupu Malam, karena di kita di DDL, sehingga nanti kalau umpamanya Ariel Noah nyanyi lagu Kupu-Kupu Malam harus direct license ke kami gitu. Intinya seperti itu. Sudah dapat informasi mungkin hari ini akan disemayamkan di mana, nanti akan langsung hadir. Iya. Mudah-mudahan karena nanti kan kita ada pertemuan dengan tapi kita kan ini masih suasana berduka ya. Kita mau kita doa yang terbaik untuk Tante Titi. Terima kasih.